Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izlar Riyadi dengan NIM A0604250081. Kali ini saya akan melakukan pengolahan langkah kerja 4, yaitu pembuatan tin, sloop, dan kelas lereng. Untuk pertama kita siapkan add datanya dulu. Kita kali ini akan menggunakan data Demnas. Kita add, kita sesuaikan data frame propertinya ya di PGS 1984. Ya, kalau misalkan sudah, baru kita ke Art Toolbox, terus ke Spatial Analysis Tools, Surface, baru Slope. Nah, kita input Demnasnya. Untuk output measurement-nya kita ganti ke persentase rise. Untuk output rasternya bisa disimpan. Kalau misalkan enggak, dibikin default aja. Saya bikin default aja kali ini. Baru kita oke. Dia akan memproses. Nah, berikut tampilan dari hasil slope dari data Demnasnya. Terus kita lanjut ya ke Spatial Analysis Tools juga, kita reclass baru reclassify. Nah, datanya ini data slope tadi kita pilih untuk input rasternya. Terus untuk classify-nya ini kita ganti manual. Ini kita bikin 5 untuk 5 kelas saja, baru ini dibikin manual. Nah, ini untuk nilainya, untuk nilai dari persentasenya kita sesuaikan dengan pedoman yang ada ketentuannya, yaitu untuk area datar, landai, lumayan curam, dan sangat curam. Untuk area datar itu tuh kita angkanya di 8 ya, 0 sampai 8. Terus selanjutnya 9 sampai 15 itu untuk area yang landai. Untuk area yang lumayan curam itu tuh di 16 sampai 25. Area curamnya itu tuh 26 sampai 45, dan di atas 45 itu areanya area yang sangat curam. Untuk penyimpanannya bisa dipilih, cuman kali ini saya bikin default aja. Kalau misalkan sudah sesuai, kita klik OK sambil kita tunggu proses dari reclassify. Nah, kalau kayak gini berarti tandanya untuk reclassify-nya sudah berhasil ya. Bisa dilihat, dan ini tampilan dari reclassify-nya. Selanjutnya kita lanjut ke Art Toolbox lagi. Kita ke Conversion Tools, terus from raster, baru di raster to polygon. Kita input rasternya yang reclass tadi, baru ini untuk value-nya udah. Ini untuk output dari filenya bisa dibikin default aja, tapi dipastikan ya kalau misalkan kita penyimpanannya default, kita harus tahu penyimpanannya di mana. Kalau misalkan sudah, baru diklik OK. Baru kita tunggu dari hasil raster to polygonnya. Berikut hasil dari raster to polygonnya. Nah, ini tandanya dia sudah berhasil. Kali berubah dari raster menjadi polygon. Ya, kalau misalnya sudah, untuk hasil dari raster to polygon tadi itu kita cek attribute table-nya. Ini tampilan dari attribute table-nya. Ini ada banyak ya. Nanti kita akan bikin grid kodenya ini sesuai dengan 5 kelas classify yang sudah kita tentukan sebelumnya tadi. Selanjutnya kita berarti ke geoprocessing, dissolve. Untuk input view
input future-nya. Ini kita pilih tadi itu raster polygon tadi. Ini untuk penyimpanannya nanti bisa dipilih atau bisa di defaultkan aja. Baru untuk dissolve field-nya kita contreng yang field dari grid code ya. Kalau misalnya sudah, baru kita oke. Sambil menunggu hasil dari, nah ini sudah berhasil hasil dissolve nya. Saat bikin, nah dia bisa diklasifikasi, enggak yang banyak lagi ya hasil dari kolom-kolomnya, tabelnya. Nah, kemudian kita akan bikin file tambahan ya, yaitu ada klasifikasi dan juga klasifikasi, kelas, dan juga kemiringannya ya. Kita coba add field dulu. Yang pertama kita ganti text. Pertama kita buat kelas, terus ini dibikin 20 aja panjang dari teksnya. Terus lanjut kita add field lagi. Kali ini kita bikin kemiringan. Lalu yang terakhir kita bikin field klasifikasi. Baru nah, untuk kelas, kemiringan, dan juga klasifikasinya ini kosong, kita akan input manual ya untuk angka-angkanya dan isi-isi dari fieldnya ini. Untuk kelasnya kita pertama kita jangan lupa start editing dulu kalau misalkan mau ngedit, baru kita edit untuk kelasnya. Nah, untuk kemiringannya tadi itu kita bikin sesuai pedomannya, yaitu 0 sampai 8 itu tuh untuk area yang datar, terus 9 sampai 15 itu untuk area yang landai, 16 sampai 25 itu untuk area yang lumayan curam, terus 26 sampai 45 itu untuk klasifikasinya yang curam. Dan di atas dari 45 derajat 45% itu tuh dia masuk keterangan sangat curam. Ya, setelah selesai melakukan pengeditan pada tabelnya, melakukan editing pada table, kita save edit, lalu kita stop editing. Selanjutnya kita klik kanan dari raster atau polygon tadi, kita ke properties, lalu ke simbologi, kategori. Nah, ini kategorinya kita bisa pilih berdasarkan kelas, kemiringan, atau klasifikasi. Kita coba bikin berdasarkan klasifikasi ya, biar bisa lebih mudah dibaca. Baru kita add all value. Nah, berikut adalah tampilannya. Baru kita apply. Nah, dia bakalan tampil di sini klasifikasinya. Untuk memudahkan, kita sesuaikan saja urutannya. Nah, baru kita bisa pilih sesuaikan untuk lebih mudah dipahami. Untuk area datar mungkin kita bisa berikan areanya yang hijau, terus yang landai mungkin
sedikit lebih cerah. Area yang curam itu kita bisa kasih warna kuning. Area yang lumayan curam, untuk area yang curam ini kita bisa coba kasih warna orange. Dan untuk area yang sangat curamnya bisa kita beri warna merah. Kalau sudah kita apply, baru kita oke. Nah, berikut adalah tampilan dari kelas lereng yang sudah kita buat dari data Demnas. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah area-area yang mempunyai persentase dari lerengnya ini sangat curam. Bisa dilihat ini sangat curam, ini masuk area yang curam, terus ini areanya masuk yang lumayan curam, sementara dia di sisi barat itu ini dominan agak agak lebih landai sedikit. Nah, sementara di area-area ini merupakan area gunung yang dimana areanya curamnya. Ya, berikut adalah hasil dari langkah kerja pengolahan thin slope dan kelas lereng. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.